the circus. What are you gonna do? To do with- Halo guys, selamat datang di channel Best Indo Movie. Kali ini saya akan mereview film Empire State yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang perampokan bersejarah pada tahun 1982 di kota New York. Para perampok itu berhasil lolos dari sistem keamanan dan berhasil masuk entah lewat mana, yang pastinya ada jalan pintas. Mereka berhasil menggasak uang sebanyak 45 juta dolar, tapi saya nggak tahu itu pas apa lebih. Setelah itu diperlihatkan seorang detektif yang sedang menginterogasi satu orang pelaku. Detektif itu menanyakan di mana ia menyembunyikan uang-uang itu. Hayo, di mana? Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja mulai ke alur ceritanya. Ngintro. Berawal dari seorang pria bernama Eddie yang baru saja resign dari kerjanya. Ia terlihat sedang berdebat dengan mantan bosnya. Kemudian anak buah bosnya tiba-tiba menghajar Eddie di situ. Beruntung temannya yang bernama Chris kebetulan lewat dan lekas membantunya. Setelah itu mereka pergi ke rumah Chris dengan membawa sebuah patung untuk hadiah ulang tahun ibunya. Malam harinya Chris pergi ke sebuah bar menemui ayahnya yang bernama Tommy. Ayahnya ini bekerja di tempat itu. Saat Chris masuk ke dalam bar, ia bertanya kepada pemilik bar. Nah, pria ini bernama Spiro. Setelah diberitahu, ia melihat ayahnya yang sedang memperbaiki sesuatu di WC, membuat Chris enggak tega melihat ayahnya menjadi pesuruh. Saat sedang berbincang, tak lama Spiro menghampiri mereka berdua dan mengejek Chris. Di situ Chris terlihat santai, namun saat Spiro menyentuh ayahnya, di situ Chris langsung marah kepada Spiro dan hampir saja terjadi perkelahian. Karena Chris sangat menghargai ayahnya, ia pun cabut dari situ. Hold on. I come here with respect. You should do the same. Dan, I know what you're saying. Get your hands off him, okay? Keesokan harinya Chris memberitahu ayahnya bahwa ia ingin bekerja sebagai polisi agar bisa mencukupi dan menjaga keluarganya. Tommy sebagai ayah sangat mendukung keputusan Chris. Namun yang jadi masalahnya, menjadi polisi itu bukan perkara yang mudah. Tak lama Vicky memberikan surat kepada Chris. Itu adalah surat dari Akademi Polisi. Ternyata lamaran Chris ditolak mentah-mentah. This was the day to take a test. This is good. Setelah itu, Chris menemui Eddie yang sedang bersama Mike dan Jimmy. Setelah Mike dan Jimmy pergi, Chris menasehati Eddie karena ia masih memakai narkoboy. Kemudian wanita bernama Nancy datang untuk bekerja. Ia terlihat sedikit terlambat. Saat melihat Chris, Nancy mendengar kabar dari Vicky mengatakan bahwa lamaran Chris ditolak karena kelakuan Eddie. Kemudian di sebuah koran, Chris menemukan lowongan pekerjaan sebagai penjaga keamanan di penyimpanan uang. Ia pun langsung menuju ke tempat itu untuk melamar. Sesampainya di tempat itu, dengan satset ia keterima kerja di situ dengan bayaran $200 per minggu. Welcome aboard. Okay then. Setelah itu, Chris langsung bekerja bersama senpainya yang bernama Tony. Sesampainya di tempat pengambilan uang, Chris melihat sebuah van berwarna biru mencurigakan. Setelah selesai bekerja, senpainya memperlihatkan gundukan uang senilai 25 juta dolar di sebuah ruangan yang dilengkapi sistem keamanan yang ketat. Mereka hanya bisa melihat dari luar ruangan karena tidak ingin ada masalah. Malam harinya selesai nugas, Chris kembali ke rumah, namun ia melihat ayahnya sedang duduk sendiri dan terlihat sedih. Ibunya memberitahu kepada Chris bahwa ayahnya baru saja dipecat. Chris sangat tidak terima karena ayahnya telah bekerja 10 tahun dan dipecat tanpa uang pensiunan. Keesokan harinya, Chris dan Tony kembali bekerja seperti biasa. Saat mereka keluar dari mobil, tiba-tiba van yang kemarin kembali terlihat dan meletakkan sesuatu di bawah mobil. Saat Tony selesai dan hendak menaiki mobil, ledakan pun terjadi.
Ternyata orang yang di van biru itu adalah perampok. Tony mencoba melawan agar uangnya tidak kecolongan, namun akhirnya ia tewas tertembak di situ. Saat polisi datang ke TKP, Jerry langsung menginterogasi Chris, namun Chris yang masih shock hanya mengatakan kalau ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan pergi dari tempat itu. He's a good guy. I liked him. He had a family. Can break already, okay? Keesokan harinya Chris kembali bekerja seperti biasa dan sedikit trauma. Chris diberi tugas baru untuk berjaga di kantor dikarenakan insiden perampokan saat pengantaran pertama. Waktu semakin malam, petugas yang lainnya datang membawa mobil berisi uang, akan tetapi uang itu tidak dimasukkan ke dalam penyimpanan. Mereka menyuruh Chris untuk tetap memantau di monitor agar uang itu tetap aman. Setelah itu mereka berdua pulang dan di situ hanya Chris seorang diri. Saat Chris tengah jenuh, ia tidak sengaja menemukan berkas yang diberikan atasannya untuk keluarga Tony, bahwa keluarga Tony hanya diberikan santunan $5.000 saja, padahal di situ tertulis nominal sebesar $50.000. Dikorup, guys. Keesokan harinya Chris memberitahu Eddie tentang berkas yang ia temukan semalam dan tidak disangka Eddie malah menyuruh Chris untuk merampok sedikit demi sedikit uang dalam penyimpanan itu. Kemudian malam harinya Chris kembali berjaga. Setelah kedua rekannya pulang, Chris mulai melancarkan aksinya. Saat membuka pintu penyimpanan, tak lama atasannya langsung menghubungi Chris. Ia bergegas mengangkat dan mengatakan kalau keadaan baik-baik saja. The light was blinking, but it looks good now. Setelah itu ia mengambil salah satu tas berisi uang di sana dengan alat pengait. Setelah Chris tiba di restoran, terlihat Eddie sedang berbincang dengan Mike dan Jimmy tentang uang yang Chris dapat. Mike yang tanpa basa-basi langsung menanyakan kepada Chris, namun Chris masih belum bisa memberitahu mereka semuanya. Ketika di luar, Chris memarahi Eddie karena terlalu gegabah memberitahu hal yang seharusnya orang lain tidak tahu. Akan tetapi Eddie terus bersikeras menyuruh Chris untuk join tim buat ngerampok semua uang itu. Setelah itu Chris pulang ke rumah dengan keadaan kebingungan, ditambah ia melihat ayahnya tertidur di meja makan dan ia merasa kasihan karena ayahnya sekarang tidak punya penghasilan. Ia pun teringat oleh perkataan Eddie yang tadi karena keluarganya saat ini sangat membutuhkan uang. Chris kembali bekerja saat sedang berjaga. Ia terus mengawasi sambil memikirkan cara. Setelah itu Chris menelepon Eddie dan mengajaknya bertemu. Setelah bertemu, Chris langsung merancang rencana ia membuat rute tempat itu. Saat itu juga Jimmy menolak ikut dalam aksi ini dan pergi. Di situ Chris khawatir Jimmy akan buka mulut dan membocorkan aksinya. Namun Mike meyakinkan Chris kembali jika Jimmy buka mulut, ia sendiri yang akan mengeksekusinya. Setelah itu Eddie mulai beraksi dengan menghancurkan salah satu kamera CCTV yang berada di pintu masuk. Chris menyuruh mereka berdua untuk menunggu sebelum Chris memberikan sinyal. Di samping itu juga van berwarna biru itu muncul kembali. Saat ingin memulai aksinya, tiba-tiba Jerry dan timnya datang. Mereka mendapatkan laporan dari seseorang bahwa akan ada perampokan di situ. Jerry bersama timnya langsung memeriksa di area sekitar untuk mencari perampok itu. Saat Jerry dan timnya mengecek tempat itu, Chris menggunakan kesempatan itu untuk menghubungi Eddie. Ia mengatakan bahwa ada polisi dan keadaan tidak memungkinkan. Saat itu juga Jerry muncul dan menanyainya. Chris beralasan kalau ibunya menelepon. Setelah itu Jerry dipanggil karena timnya menemukan perampok itu dan mereka bersenjata. Di situ mereka langsung ngewar sama si perampok. Untungnya Jerry bersama timnya berhasil melumpuhkan kedua perampok tersebut. Di sisi lain, Mike langsung mengajak Eddie untuk menemui Jimmy. Setelah bertemu, mereka tanpa basa-basi langsung menghabisi Jimmy karena ia menyangka Jimmy telah berkhianat. Keesokan harinya, Chris baru saja keluar dan langsung menemui Eddie karena Eddie sudah menunggunya dari tadi, langsung memberitahu bahwa Mike telah membunuh Jimmy karena kejadian semalam. Eddie mengajak Chris untuk melanjutkan aksinya, akan tetapi Chris menolaknya dan di situ Eddie juga memberitahu kepada Chris bahwa ia akan melakukan aksi itu sendirian. Dan benar saja, saat malam hari Chris kembali bekerja, tiba-tiba Eddie muncul dari atap. Ia berhasil masuk dengan menghancurkan dinding atap itu. Dan saat atasannya menelepon, Chris terpaksa harus berbohong kalau keadaan kantor baik-baik saja.
Setelah itu Eddie meminta paksa kunci untuk membuka pintu penyimpanan. Setelah mengambil uangnya, Eddie menghancurkan kamera CCTV lagi karena ia malu kalau mukanya terlalu good looking untuk dikonsumsi. Setelah itu ia memukul kepala Chris hingga pingsan. What am I gonna tell people, huh? You tell me, what am I gonna fuck? You're on the camera and you're talking to me, you fucking idiot. Esok harinya polisi dan FBI berdatangan karena ini adalah ketiga kalinya Empire State kecolongan. Chris yang terluka langsung ditanyai oleh penyidik dan FBI. Mereka menginterogasi Chris, namun Chris hanya beralasan ia tidak mengenali siapa pelakunya dan tidak tahu apa-apa karena pelaku itu memukulnya dari belakang dan Chris pingsan semalaman. Saat kembali ke rumah, banyak wartawan di depan rumahnya, namun Chris tidak menjawab satupun pertanyaan dari mereka. Di situ Chris mencoba menghubungi Eddie tapi tidak ada jawaban. God damn it, Eddie. Berpindah ke penyidik, mereka sedang menganalisa kejadian kemarin dan mereka beranggapan bahwa Chris ada kaitannya dengan aksi itu. Tapi di satu pihak, mereka percaya Chris tidak mungkin melakukannya. Setelah itu mereka menangkap 5 mafia untuk diinterogasi mengenai perampokan Empire State. Mereka langsung bergerak bersama tim menangkap para mafia itu karena mereka berpikir perampokan besar ini bisa saja dilakukan oleh para mafia besar di kota itu. Scene berpindah ke Chris, akhirnya ia bertemu dengan Eddie yang mengambil uang bagiannya. Di situ Chris meminta Eddie untuk tidak muncul lagi di hadapannya. Setelah Eddie pergi, ternyata di situ Jerry mengikutinya. Mereka berdua berencana akan membeli barang haram dari kartel mafia. Di sini Eddie bersedia ikut, namun ia meminta Mike tidak melibatkan Chris. Sedangkan Jerry yang memeriksa beberapa foto tersangka, ia menemukan bahwa Mike dan Eddie adalah mantan tahanan. Malam harinya, saat Spiro dan rekannya sedang bersantai, tak lama Jerry dan Johnson muncul. Mereka ke situ ingin menginterogasi Mike tentang kasus perampokan. Namun Spiro langsung membela Mike di situ. Lalu saat di kantor Chris ditanyai soal Eddie dan Mike, terlihat Jerry semakin yakin bahwa Chris adalah tersangka juga dalam aksi itu. Malam harinya, Chris dijemput oleh anak buah Spiro karena Spiro ingin menemui Chris. Sedangkan Eddie dan Mike tengah berbisnis dengan William. Mereka melakukan transaksi narkotik. Di sisi lain Chris bertemu Spiro dan Spiro menanyakan tentang perampokan Empire State. Chris masih saja mengelak hingga pada akhirnya Spiro memanggil seseorang dan ternyata orang itu adalah Jimmy. Meet somebody first. It's not a big fucking deal. Wait any longer. Our fucking special guest. Ed, unbelievable, right? Tak disangka ia masih hidup. Di situ Chris tidak bisa berbohong lagi karena saksi sudah berada di hadapannya. Berpindah ke Jerry, terlihat ia mendatangi tempat Eddie bekerja. Ia mengecek loker Eddie. Di loker itu, Jerry menemukan peta Empire State yang ditulis Chris dalam selembaran kertas. Pada akhirnya, Jerry menemukan bukti kuat untuk menangkap Eddie. Berpindah ke William, setelah anak buahnya selesai menghitung uang, ia langsung menyuruh Mike dan Eddie pergi dengan mengeluarkan senjata. Di situ William dan Mike langsung ngewar, sementara Eddie panik melarikan diri. Setelah itu, saat Eddie ingin menelepon seseorang, Jerry langsung menghampirinya. Akhirnya Eddie berada di kantor polisi. Jerry menanyakan keberadaan Chris dan setengah uang rampokan tersebut. Sedangkan Chris ketika hendak pulang, polisi sudah mengepung rumahnya. Saat itu, ia hanya memberitahu Nancy bahwa ada uang di balik patung, bukan ada gajah di balik patung. Ketika Chris di jalan, Eddie memanggilnya karena ia sedang membutuhkan uang. Karena kesal, Chris meminta Eddie untuk segera pergi, namun Eddie mengeluarkan senjata mengancam Chris. Untungnya, ayah Chris datang dan menembak si Eddie. Di situ ayahnya menyuruh mereka berdua diam hingga polisi datang. Just a come. Cops are coming, Dad. Shut up! You stay right here. Setelah itu Chris dan Eddie ditangkap karena mereka berdua terbukti melakukan perampokan. Terlihat di situ juga Chris beberapa kali meminta maaf kepada ayahnya. Beberapa hari kemudian berita mengabarkan tentang penangkapan pelaku perampokan, namun sisa uang hasil rampokan tersebut masih menjadi misteri bagi mereka semua. Namun kata Chris tadi, ada uang di balik batu. Nampaknya uang itu sekarang berada di tangan keluarganya dan film pun tamat. Oke guys, itu adalah alur film dari Empire State 2013. Jika kalian ingin tahu lebih detailnya, silahkan menonton fullnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Best Indo Movie. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya Stephen pamit undur diri. Bye bye.